Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk mengatur fitur dari checkout-nya. Nah, untuk checkout-nya sendiri kita akan butuh yang namanya endpoint create order yang ini untuk melakukan pembayaran. Dimana di create order-nya ini ada beberapa inputan yang perlu kita masukkan dari request-nya, yaitu email, first name, last name, phone, dan juga cart item. Nah, untuk cart itemnya ini kita sudah buat untuk fitur keranjangnya, yaitu berapa banyak produk yang dimasukkan ke dalam keranjang. Ini kita bisa masukkan nanti di cart item. Nah, untuk email kita bisa masukkan berdasarkan email yang kita gunakan login. Dan untuk first name dan last name dan juga phone-nya kita akan buat inputannya. Ini tanpa berlama-lama kita langsung coba saja eksekusi dalam codingannya. Nah, pertama mungkin kita buat dulu untuk rutenya yang mengarah ke halaman checkout-nya nanti. Kita masuk ke client, source, kemudian kita buat dulu untuk komponennya, komponen di page-nya. Kita sebut saja namanya checkout view. Ini banyak tipe, sorry. Nah, ini checkout view. Kita buat komponen LAFCA. Nah, selanjutnya di dalam komponennya ini kita coba daftarkan ke rutenya di halaman app.jsx yang ini. Kita lakukan import dulu untuk page-nya, import checkout view from page checkout view, kemudian kita tinggal daftarkan page-nya. Kita masukkan mungkin setelah order di sini. Kita gunakan page, kemudian titik 2, checkout, kemudian elemen yang akan dia jalankan yaitu komponen yang kita import tadi, yaitu checkout view. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk di nav header-nya, yaitu kita akan buat tombol di bagian header-nya, di bagian komponen, yaitu nav list yang ini. Nah, kita buat satu inputan lagi di sini dengan ID 4 supaya datanya unik dengan nama checkout dengan teks sama dengan URL-nya yaitu checkout. Ini kita save, kita coba cek di web browser, kita jalankan dulu aplikasi kita di terminal. Ini saya clear dulu npm run dev seperti biasa. Di sini aplikasi kita sudah jalan dan database-nya sudah connect. Kita langsung buka. Di sini sudah ada tombol untuk ke checkout, untuk checkout view-nya. Nah, tahap selanjutnya mungkin di sini kita perlu login dulu. Kita login pakai akun user. Login berhasil. Nah, kemudian kita akan buat inputannya di checkout-nya ini. Kita akan lakukan desain dari halaman checkout-nya. Nah, berarti kita masuk lagi ke checkout view untuk atur tampilannya. Nah, untuk tampilannya sendiri ada beberapa hal yang perlu kita import. Kita import dulu, yaitu per total. Nah, karena nanti kita akan tampilkan juga untuk total dari belanjaannya. Jadi kita panggil komponen cart totalnya. Kemudian kita import juga untuk fungsi form dari React Router DOM. Kemudian kita import juga form input untuk inputannya nanti, yaitu untuk first name, last name, dan juga phone, dan juga email. Dan kita perlu import lagi satu, yaitu use selector dari React Redux untuk ambil data dari user yang login yang nanti kita masukkan ke inputan emailnya. Dan di dalam checkout view-nya kita cons panggil dulu untuk state-nya, untuk user use selector kita panggil berupa state panah berdasarkan state. Nih saya cek dulu nama state-nya apa karena agak lupa juga. Nama state-nya itu user state.
titik user stat, kemudian kita ambil yaitu stat usernya. Nah, kemudian untuk cars, untuk ambil berapa total keranjang kita tampung saja ke dalam variabel namanya cars. Sini kita ambil dari store namanya carstat. Ini carstat. Dan untuk stat yang kita panggil, saya cek dulu di bagian fitur. Car slice. Nah, kita panggil stat dengan nama car items ya ini. Kita masukkan ke sini, car items. Kemudian kita coba console log dulu, kita dapat nilainya atau tidak. Kita log saja, yaitu user sama cars. Kita cek dulu, inspect di console. Nah, ini kita dapat ada objek data dari user yang login dan juga array produk yang kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, dalam keranjangnya cuma ada satu produk yang ini, yaitu Aeroslick Teaser, yang kita coba masukkan nanti nilainya di sini. Nah, kemudian tahap selanjutnya, sini karena kita sudah masukkan, kita sudah dapat data dari user dan juga keranjangnya. Kita lakukan stylingnya sekarang di bagian return ini. Kita pakai fragment, kemudian div, class name. Kita buat dulu untuk border button. Ini untuk teks judulnya, border primary, kemudian pb5 mt5, dan di sini h2 yaitu untuk class name, text to XL, untuk ukuran teksnya font bold supaya fontnya tebal, kemudian capitalize, check out produk. Nah, kemudian di bawahnya kita akan coba buat dia jadi dua kolom. Kita gunakan grid di sini, class name mt8 margin top 8, kemudian grid untuk pembagian kolom, kemudian gap y8, kemudian gap x 2. Tapi kalau dia ukurannya large, kita grid kolomnya jadi dua kolom, grid false 12, atau kita buat dia terbagi ya jadi dua kolom dengan nilai kolom kita itu 12. Untuk kolom pertama mungkin untuk form inputannya kita buat div. Nah, ini untuk kolom form inputan kita buat di sini dengan kelasnya. Kita buat class name dulu, yaitu untuk ukuran large. Kita buat gridnya dengan nilai 8, grid false 8. Dari totalnya ini 12, jadi masih ada tersisa yaitu 4, yang nanti ukurannya ini lebih lebar dibanding ukuran grid yang kedua. Dan selanjutnya kita buat form, dimana formnya kita kasih method dengan nama post dan class name bg base 300 rounded md, kemudian grid kita bagi gridnya untuk grid atas dan bawahnya kita kasih aja nilainya 5, kemudian padding 5, dan items center ke tengah.
Dan mungkin untuk roundednya kita kasih saja 2XL supaya ada lengkungan di setiap sisi-sisinya. Kemudian ini untuk form, kita coba bagi lagi dua kolomnya, yaitu untuk kolom first name sama last name. Last name, read false 2, gap x 4. Nah, ini untuk inputan first name. Kita bisa panggil inputan form input dengan nilai-nilainya. Untuk label kita kasih nilainya yaitu first name, nah tipenya dia cuman berupa name, type name, kemudian name-nya yang nanti ditampung ke dalam form inputannya yaitu first name. Ini kita sesuaikan namanya yang ada di sini dengan yang ada di sini. Namanya form objeknya itu first name. Nah, kemudian kita buat juga untuk inputan last name dengan komponen yang sama yaitu form input tapi dengan nilai yang berbeda. Di sini last name dengan type name, name-nya last name. Oke, kita cek dulu tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Meskipun masih berantakan, kita cek dulu. Oke, salahnya itu di sini, delete calls 2. Dan juga kayaknya masih ada yang salah. Dan di sini harusnya jangan delete calls tapi call spam 8. Kita cek. Nah, jadi seperti ini untuk inputan first name sama last name. Di bawahnya kita buat untuk inputan 2 lagi, yaitu untuk inputan phone dan juga email. Kita masukkan lagi di sini dengan komponen yang sama yaitu form input. Ini untuk inputan email. Kita kasih di sini labelnya email dengan type email. Kemudian name-nya email. Dan kita kasih default value atau nilai defaultnya yang langsung terisi berdasarkan email user yang login. Di sini user titik email. Dan untuk inputan terakhir yaitu untuk inputan font, ini tidak perlu ada default value-nya, dimana inputannya berupa type name, kemudian labelnya font, dan name-nya juga sama yaitu font. Seperti ini. Dan kita buat untuk input submit-nya, kita buat button dengan type submit, kemudian class name btn primary untuk warnanya, dan untuk nama buttonnya sini bayar. Seperti ini. Nah, ini kita cek dulu tampilannya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kita kasih jarak untuk bagian buttonnya ini supaya tidak terlalu mepet. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Nah, berarti di sini kita bisa tambahkan mt margin top di atas sini. Aduh, ini nyebelin nih. Aduh. Oke. Di sini mt 8. Kita cek. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Nah, untuk kolom yang kedua ini yaitu untuk total belanjanya. Nah, yang kita ambil dari komponen yang kita import tadi yaitu cart total. Berarti di div yang kedua di sini kita kasih class name lg titik 2 spam, sisanya sisa 4, kemudian lg kalau dia large kita kasih padding leftnya 4. Dan untuk isiannya itu kita langsung panggil komponen cart total. Oke, kita cek tampilannya. Nah, jadi seperti ini. Ini total belanjaannya.
kemudian inputan-inputan yang perlu diinputkan. Nah, di sini juga emailnya sudah masuk berdasarkan email user yang kita gunakan login. Tahap selanjutnya mungkin di sini kita akan atur beberapa bugs ya di dalam codingan kita. Contoh bugsnya itu kalau di sini kita lakukan logout. Nah, di sini kan kita punya data dari email yang ambil dari user yang login. Tapi kalau kita logout, kita coba masuk ke checkout, dia bakal error karena kita belum melakukan yang namanya login. Nah, jadi sini ada baiknya kita hilangkan dulu bagian navigasi dari checkout dan juga ordernya, kecuali kita tampilkan kalau usernya sudah login. Nah, jadi caranya kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita bisa masuk ke komponen yaitu navlist JSX yang ini. Kita bisa lakukan import dulu, import use selector dari React Redux, dan di bawah sini kita ambil berdasarkan data user yang login. Nah, mirip seperti yang tadi kita buat di checkoutnya yang ini, kita ambil dari data user yang login, kita masukkan tadi ke navlist ke sini. Jadi kita ambil state-nya yaitu user, dan kita bisa buat kondisi di dalam looping mapnya ini. Jadi kondisinya itu kita buat di sini jika URL-nya adalah order dan URL-nya juga adalah checkout. Oh ya, di sini orders. Jadi jika URL-nya itu order dan checkout. Kenapa dan ya? Harusnya all. Jadi jika URL-nya itu order atau checkout, kita buat dalam kurung. Dan usernya itu belum ada yang login. Nah, kita kasih not di sini. Nah, maka kita kasih returnnya yaitu null. Tapi jika usernya belum login, berarti dia tampilkan semua linknya ini. Nah, kita coba reload. Nah, di sini link dari checkout dan juga order itu bakal hilang kecuali kita lakukan login. Kita coba login lagi dengan user tadi tony@mail.com dengan password 1 sampai 8. Login. Nah, dia baru bisa akses halaman order dan checkoutnya kalau dia sudah login. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk halaman checkoutnya yang sudah kita implementasikan di sini, dan juga kita sudah buat desainnya. Di video berikutnya kita akan coba melakukan metode pembayarannya menggunakan payment gateway, yaitu Midtrans. Jadi jika ada yang ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.